Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan konten trading saya Hadi Arianto dari The Trusty Traders. Apa kabar Bapak Ibu? Salam sehat, salam profit. Kesempatan ini, mari Bapak Ibu dan para traders sekalian, kita bahas tentang perang Iran vs Israel. Kenapa emas malah bearish, bukan jadi safe haven? Bapak Ibu dan traders sekalian, mari sejenak kita bayangkan dunia sekarang gonjang-ganjing di Timur Tengah. Konflik antara Iran dan Israel baru saja meletus. Berita perang bergema di mana-mana. Pasar keuangan gemetar. Dan banyak orang bertanya-tanya, akan kemana uang kita berlindung? Secara logika, jawabannya adalah emas. Betul bukan Bapak Ibu dan para trader sekalian? Emas selalu jadi tempat berlindung saat dunia tidak pasti. Tapi kali ini yang terjadi justru berbeda. Emas sempat naik, tapi kemudian turun lagi. Kok bisa ya? Izinkan saya bercerita sedikit, Bapak Ibu dan para trader sekalian. Pernah suatu hari, seorang teman bertanya, kenapa emas tidak naik terus saat perang? Bukankah emas itu safe haven? Saya pun penasaran. Saya pelajari lebih dalam, dan inilah yang saya temukan. Pertama, mari kita lihat apa yang terjadi di pasar. Saat perang pecah, emas memang sempat melonjak. Banyak orang panik. Buru-burulah beli emas. Harganya tembus rekor. Tapi hanya sebentar. Setelah itu harga emas mulai turun lagi. Kenapa ya? Ternyata Bapak Ibu dan para trader sekalian, pelaku pasar besar, mereka yang punya modal besar tentunya Bapak Ibu, justru mengambil untung saat harga naik. Mereka jual, harga pun turun lagi. Volatilitasnya tinggi, naik turun cepat. Spekulan jangka pendek masuk, lalu keluar lagi. Jadi kenaikan emas kali ini bukan karena investor jangka panjang yang benar-benar cari perlindungan, akan tetapi lebih karena spekulasi. Kedua, mari kita lihat faktor lain. Saat perang, Bapak Ibu dan para trader sekalian, banyak investor global justru memilih dolar Amerika. Dolar menguat, jadi harga emas dalam dolar jadi kurang menarik. Selain itu, yield obligasi pemerintah Amerika juga naik, sehingga investor lebih suka pegang surat utang daripada emas yang tidak menghasilkan bunga. Pasar saham global pun setelah sempat panik langsung rebound. Investor berani ambil resiko lagi sehingga permintaan emas berkurang. Belum lagi data ekonomi Amerika yang mulai membaik dan ekspektasi The Fed akan memangkas suku bunga membuat pelaku pasar menunggu dan melihat. Mereka lebih fokus ke arah kebijakan moneter daripada konflik geopolitik. Tiga, mari kita lihat dari sisi analisa teknikal. Dari charting Bapak Ibu dan para trader sekalian, emas gagal menembus resisten kuat di level tertentu. Tiap kali harga naik ke area itu langsung ditekan turun oleh aksi jual. Candlestick bulanan membentuk doji, tanda pasar ragu. Bisa jadi sinyal reversal atau konsolidasi. Indikator RSI juga menunjukkan emas sempat overbought, sehingga wajar jadi aksi ambil untung dan koreksi harga. Bapak Ibu dan trader sekalian, dari cerita ini saya belajar satu hal penting. Emas bukanlah selalu jadi safe haven. Pasar keuangan itu kompleks. Kadang faktor lain seperti kekuatan dolar, yield obligasi, dan sentimen resiko global lebih dominan daripada geopolitik. Jadi bagi trader, kita harus selalu update. Jangan cuma mengandalkan mitos lama. Jadi sebagai trader, ya Bapak Ibu sekalian, kita harus selalu update. Jangan cuma mengandalkan mitos lama. Jangan sampai kita terjebak floating minus hanya karena percaya emas pasti naik saat perang. Belajarlah dari setiap kejadian, perbaiki strategi, dan tetap waras menghadapi volatilitas pasar. Di dunia trading yang abadi cuma satu, perubahan. Teruslah belajar, teruslah adaptasi, dan jangan pernah berhenti mencari ilmu. Siapa tahu, di balik setiap gonjang-ganjing dunia,
ada peluang baru yang menanti kita. Semoga kita semua sukses di dunia trading. Terima kasih, semoga tercerahkan.